Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subianto SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Karangbuah, Kabupaten Tanggamus. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Kemudian alhamdulillah didampingi oleh Bapak Fasilitator, Bapak Heri Supranoto, kemudian juga didampingi dari pengajar praktek, yang pertama dari Bapak Christian Utama dan Ibu Fatma Irma. Tujuan pembelajaran yang pertama, melatih penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, melatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan guna menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Isinya berita tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. Kemudian A. Ambil pelajaran, berisi kumpulan pengalaman positif yang dicapai dan mengambil pelajaran dari hal positif tersebut. Dan G. Gali mimpi, berisi moral tentang kondisi ideal yang diharapkan dan diimpikan terjadi di lingkungan pelajaran. Kemudian tahapan bagja berikutnya yaitu jabarkan rencana, berisi rumusan rencana, tindakan tentang hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. Dan A. Atur eksekusi, berisi langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, bersemangat dalam belajar, berkarakter, berbudaya, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan di sini meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini bagja prakarsa perubahan. Yang pertama, membuat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang paling efektif agar untuk meningkatkan minat belajar pendidikan agama Islam peserta didik selama proses pembelajaran. Tindakan yang pertama, melakukan pembelajaran bervariasi, mengaitkan pembelajaran PAI dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian tiga, mengapresiasi setiap perubahan prestasi yang ditunjukkan peserta. Kemudian ambil pelajaran, discover. Pertanyaan yang saya ambil, pertama, kegiatan apa yang menarik bagi peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, bagaimana memotivasi peserta didik agar tidak boros selama pembelajaran. Yang ketiga, hal apa sajakah yang paling mudah diingat peserta didik selama pembelajaran. Tindakannya, yang pertama, meminta peserta didik untuk aktif dalam kelompoknya. Yang kedua, meminta peserta didik menyampaikan pendapat tentang hal apa yang mereka sukai ketika pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengaitkan mata pelajaran PAI dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian G, gali mimpi, dream. Pertanyaan yang ditimbulkan adalah, apakah peserta didik lebih semangat dalam belajar mata pelajaran PAI? Tentunya peserta didik semangat dalam pelajaran PAI. Yang kedua, apakah peserta didik bisa lebih memahami materi dengan baik? Peserta didik bisa memahami materi dengan baik. Bagaimana cara agar peserta didik dapat berprestasi di bidang PAI? Berikan motivasi kepada peserta didik dengan tindakan yang pertama, berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang
dilaksanakan, mengevaluasi pembelajaran PAI yang menarik. 2. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang menarik. Kemudian yang ketiga, memberikan semangat, motivasi kepada peserta didik. Kemudian jabarkan rencana desain. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI yang menarik? Tindakannya, pertama, membuat LKPD dan modul ajar yang menarik dan bervariasi. 2. Mempersiapkan fasilitas pendukung seperti media yang inovatif dan alat perangkat. 3. Berkolaborasi dengan teman sejawat. 4. Membuat inovasi berupa video pembelajaran yang menarik. Kemudian yang A, atur eksekusi, deliver. Pertanyaannya, bagaimana dapat terlaksana pembelajaran menarik? Kapan pelaksanaannya? Siapa yang terlibat? Siapa yang memonitor? Apa saja indikator keberhasilannya? Bagaimana evaluasinya? Tindakannya, setiap pembelajaran PAI menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 2. Peserta didik, guru, teman sejawat, dan kepala sekolah terlibat aktif dalam pembelajarannya sesuai kebutuhan. Kepala sekolah memonitor dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Dan guru lain dan teman sejawat memberikan masukan terkait pembelajaran sebagai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Dan membiasakan penggunaan IT. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.